Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, uhibbukum fillah, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا innaka antas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur atas karunia Allah. Apapun yang Allah beri, Allah hidupkan kembali, Allah beri nikmat iman, bisa beribadah berjamaah salat subuh. Itu di antara karunia Allah yang amat besar. Bahkan 2 rakaat salat subuh atau 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih utama dari bumi seisinya, dari dunia dan seisinya. Alhamdulillah, semoga Allah beri tambahan keberkahannya. Alhamdulillah lah sampai jauh kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah 127. Kemudian kita memohon kepada Allah semoga diberikan salawat dan salam terbaik untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan bertemu beliau, bisa mendapatkan syafaat dari beliau dan bisa menemani beliau di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wa id yarfa', wa dan id, ingatlah saat yarfa'u Ibrahim, ia mengangkat, ia meninggikan. Wa id yarfa'u Ibrahim, Ibrahim meninggikan al-qawaida, jamak dari qaidah, artinya asas, dasar, pondasi. Minal baiti, min dari al-bait, rumah, berarti rumah Allah, Ka'bah. Wa Ismail, dan Ismail. Jadi ingatlah saat Nabi Ibrahim meninggikan dasar pondasi Ka'bah bersama Ismail. Wa Ismail, Rabbana, Tuhan kami, Rabb kami, taqabbal minna, taqabbal, terimalah, minna, dari kami ini, innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau, as-sami'u, maha mendengar, al-alimu, maha mengetahui. Fal qawaidu, Imam Ibnu Katsir mengawali penjelasan ayat ko dari makna qawaid. Jadi qawaid itu bentuk jamak dari qaidah, al-asas, yaitu asas, dasar, pondasi. Jadi Allah berfirman, yaqulu ta'ala wadhkur ya Muhammad, Muhammad kasih tahu, ingatlah atau kasih tahu liqaumika, kepada kaum engkau Muhammad, bina'a Ibrahim wa Ismail, bahwa ini yang bangun Ka'bah adalah Ibrahim bersama Ismail alaihimussalam. Semoga Allah memberi salam kepada keduanya. Al-baita wa rafa'ahumal qawaid minhu, terus ia mengangkat, dia tinggikan pondasi-pondasinya. Jadi wa idzu maksudnya
Allah ingin Nabi Muhammad sampaikanlah kepada kaum engkau, dan itulah sampai ke awak kini. Allah ingin kita tahu bahwa yang meninggikan pondasi dari Ka'bah itu adalah ayah dan anak laki-laki. Ayah bernama Ibrahim, anaknya adalah Ismail alaihi wassalam. Semoga Allah memberi salam kepada keduanya. Wahuma yaqulani, keduanya berkata, keduanya berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Iko lafaz doa ko acok kita baca, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bahkan ada tambahannya, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terimalah, taqabbal minna, terimalah apa saja yang ada yang kami lakukan kau, innaka antas samiul alim. Nah, wahaka al-Qurtubi, Imam Qurtubi mengisahkan bahawa kisah itu dari Ibnu Mas'ud dan dari Ubay bin Ka'ab, kisah tentang proses bagaimana Nabi Adam dan Nabi Ismail mendirikan atau meninggikan posisi Ka'bah. Sebab di beberapa riwayat dikatakan Ka'bah itu sudah ada bahkan sebelum adanya bumi, pondasinya, blueprintnya lah ada. Sejak zaman Nabi Adam juga pun sudah ada. Tapi yang meninggikan posisinya berarti bisa tenggelam, tertimbun segala macam beriring lewatnya waktu. Yang meninggikan lagi qawaid atau asasnya, pondasinya adalah Nabiullah Ibrahim bersama anaknya. Nah, dalam tafsir ko ada dua riwayat, salah satunya dari Imam Bukhari yang menjelaskan secara rinci bilo Ka'bah itu ditinggikan. Sebelum ke situ, pahami secara global makna ayat. Ya dulu ala apa? Al-ayah fahuma fi amalis salih. Nah, dalam ayat itu kan yang dikarajoan de Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail itu kan amal saleh, kerajo elok kan. Kerajonya membangun Ka'bah, mendirikan Ka'bah. Mungkin kau bahasa awak macam batu. Ini macam batu dia. Membangun pertama tu macam batu. Itu yang dilakukan pertama. Jadi kalau bagi orang yang suka mengamal-amalkan sesuatu, jadi anda buat kerajuan ke waktu membangun pondasi ke, waktu batu pertama diacahan ke tanah ke, anda akan dikebuat apakah jo darah ayam ke lah, jo darah kambing ke lah. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yas'alanillah, mereka berdua berdoa meminta kepada Allah, ayyataqabbala minhuma, semoga Allah, supaya Allah menerima yang mereka kerajuan kau. Kalau duit rumah, semoga rumah kau jadi ibadah. Jadi membangun rumah itu kan menjadi ibadah. Rumah tujuannya untuk anak, berarti kan untuk nafkah untuk anak. Kita bangun surau kan supaya orang beribadah di surau, sehingga taqabbal, diterima oleh Allah nih. Dia meminta kepada Allah keduanya supaya diterima oleh Allah, padahal yang dikerajuan amal saleh. Nah, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa ada seorang ulama yang ketika membaca ayat wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim thumma yabki. Kemudian ulama tadi menangis. Bako menangis membaca ayat ko, yaqulu ya Khalilur Rahman
wahai Khalil Rahman, wahai Nabi Ibrahim, Nabiullah Ibrahim, engkau meninggikan, yang kau tinggikan kau Baitur Rahman, rumahnya Allah. Wa anta musyfik, tapi engkau takut, engkau khawatir alla yataqabbala minka, khawatir Allah nak menerima. Padahal kau kanlah disuruh ada Allah kan, disuruh ada Allah untuk meninggian Ka'bah, membangun Ka'bah bersama Ibrahim, bersama Ismail. Tapi Nabi Ibrahim masih khawatir yang nyo kerajokan kau nak diterima oleh Allah, sehingga nyo harus meminta kepada Allah, ya Allah, terima ya Allah. Nah, itu yang membuat ulama tu menangis. Kenapa? Khawatir. Padahal Nabi Ibrahim, ya, dengan kelembutan hati Nabi Ibrahim, dan petang waklah baca ditulis tentang bagaimana sosok Nabi Ibrahim yang berada di posisi paling tinggi di langit kini ketika Nabi Mi'raj. Karena apa? Atammahunna, apapun yang Allah suruhnya kerajuan. Ikut disuruh oleh Allah, tapi nyo musyfiq, masih khawatir, masih takut, sehingga nyo meminta kepada Allah, ya Allah, terimalah ya Allah. Ikut cara ulama memahami ayat. Kita baru ingin mengenali ayat, memahami ayat, para ulama lah ada reaksinya menangisnya ketika membaca ayat. Ya Allah, terima ya Allah. Mungkin kita lah latih kuat tagak, tapi khawatir nak engkau terima ya Allah. Kita lah mencari harta yang halal, ternyata nak bagian dari ibadah, hanya rutinitas harian, bulanan saja ya Allah. Jadi yang terutama itu adalah amalan yang Allah terima, bukan banyaknya, tapi yang Allah terima. Tentu yang lebih baik tu banyak amalan Allah terima sadanya. Nah, kekhawatiran tu penting. Ayang wak kerajuan, ya, kita tiap pagi kajian tafsir yang kita kaji kalamullah. Ada rasa khawatir, ya Allah terima ni ya Allah, kebagian dari amal soleh kami ya Allah, yang menyampaikan, yang mendengar, yang menyimak, yang terus sabar, semoga ikut jadi amal soleh ya Allah. Khawatir awak ni hari habis tapi tidak dapat apa-apa. Boleh ada kan unsur suria misalnya. Maka itu yang kita minta, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terima ya Allah. Itu yang pemahaman yang model tadi itu membuat menurut Ibnu Abi Hatim ulama tadi menangis. Nah, coba yang dalam memahami ayat sampai ada reaksi. Kita paham baru, orang lah punya reaksi dari dulu. Baik. Setelah itu Imam Ibnu Katsir menjelaskan kisah bagaimana Nabi Ibrahim ketika lahir, yang namanya Nabi Ibrahim, Siti Sarah juga Siti Hajar. Siti Sarah tidak punya anak. Dalam riwayat dikatakan karena ada khawatir khawatir yang tidak punya anak, dia mencari anak bagi ibu dia. Wallahu alam. Yang jelas Allah perintahkan Ismail yang masih bayi bersama Siti Hajar untuk dibawa oleh Nabi Ibrahim keluar dari Palestina, keluar dari tanah yang Allah sucikan, menuju apa? Dalam surah Ibrahim lanjutkan ke tafsirannya yang lebih rinci. Inni askantu min dzurriyyati, aku Allah perintahkan meninggalkan keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan hidup, tidak ada tumbuh pun tanaman gersang, orang tidak ada, tapi karena Allah suruh tinggal di situ, dia tinggal, tidak ada apa-apa. Tapi ketika lah ditinggal dek Nabi Ibrahim ko anak jo isteri sekonya bayinya tanpa menengok ke belakang, dimbawa dek isteri Siti Hajar. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan kami di lembah ini? 3 kali dimbawa dek Nabi Ibrahim, dek Siti Hajar, dek istrinya, kenapa engkau tinggalkan aku di sini? Allahu amaraka, apakah Allah yang telah menyuruh engkau wahai Ibrahim? Qala na'am, Nabi Ibrahim bilang ya. Fa innahu la yudayyi'una, apa kata sang istri, kalau Allah yang nyuruh pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nih.
Ba'a model pendidikan Nabi Ibrahim kepada keluarga sehingga keluar lafaz itu dari sang istri ya. Atau ba'a kriterianya ya, kalau perempuannya model itulah gitu. Walaupun ditinggalkan tidak masalah. Kalau Allah yang meninggalkan, karena Allah engkau tinggalkan kami, maka Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan. Ialah pailah Nabi Ibrahim. Nah, ketika pai itulah Nabi berdoa. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi inni askantu min zuriyati. Didoakan oleh Nabi Ibrahim segala macam. Nah, pai Nabi Ibrahim, maka terjadilah proses ketika cadangan makanan habis, cadangan minuman habis, air susu pun tentu berkurang karena nak minum, nak makan. Akhirnya terjadi apa? Perjalanan mencari bantuan. Ada nak orang ke Safa tagak bukit Safa, nak ada nampak orang. Pai lo beli aku cari anak, menanangan anak. Tidak ada tiba celiakan Marwah, Safa Marwah, yang sampai kini menjadi ibadah yang terus diamalkan oleh orang. Sa'i namanya. Wa inna sa'yakum sa'a yas'a. Jadi itulah proses sa'i. Sampai ada air Zam-Zam. Ketika air Zam-Zam lah keluar, tentu burung-burung berkeliaran di atas tanda ada air. Nah, ketika ada kafilah lewat, kau ada air ke mah? Diutus cari orang ya, ternyata ya ada air. Dimintalah untuk bisa sama-sama menikmati air itu. Singkat cerita, akhirnya Nabi Ismail nikah dan Siti Hajar pun meninggal. Ketika meninggal, nah baru proses yang lebih rinci tentang kisah kau. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida. Ketika lah nikah, Nabi Ibrahim datang. Kan itu kisahnya. Nabi Ibrahim datang menemui anaknya. Ketika ditemui anak nak ada, bertanya, mana suami engkau? Ternyata istrinya ada. Suamiku pergi sedang berusaha. Terus bagaimana kondisi kalian? Cuman istri kau nak tahu kau ayahnya Nabi Ismail, ikut Nabi Ibrahim. Karena ada seorang tua datang bertanya tentang Ismail, diceritalah ayah suamiku pergi berusaha. Apa kondisi kalian? Kami susah. Tidak banyak rezeki. Terus disampaikan dek Nabi Ibrahim, tolong sampaikan salamku kepadanya. Terus suruh dia mengganti utbata babihi, ganti tangga naik ke rumahnya. Jadi ketika lapai Nabi Ibrahim, terus sore-sore pulang Nabi Ismail bertanya, ada yang datang tadi? Ada. Seorang laki-laki tua yang menanyakan engkau. Aku jawab, engkau pergi berusaha. Apalagi yang ditanyanya? Dia cuma nanya bagaimana kondisi kita, ya kita ceritakan, lambu ceritakanlah wak salam susah gini. Itu apa pesannya? Dua pesan. Yang pertama, sampaikan salamku. Yang kedua, ganti anak tangga menuju pintu. Kecil Nabi Ismail, sudah itu adalah ayahku, dan berarti ayahku menyuruhku untuk menceraikan engkau. Diceraikan istrinya. Terus menikah balik dengan orang yang lain. Nabi Ibrahim pun datang suatu ketika dan menanyakan pula keadaan, mana suami engkau? Suami engkau sedang berusaha. Apa kondisi engkau? Alhamdulillah, kami bahagia, kami dapat keluasan rezeki. Padahal di rumahnya tidak ada apa-apa. Tapi ketika bercerita ke orang baru yang tibonya ceritanya, alhamdulillah kami bahagia. Makanan engkau apa? Kami daging. Minum engkau? Minum air. Alhamdulillah, bersyukurnya. Terus sampaian pesan ambo, salam ambo kepada suami engkau, dan suruhnya jago anak tangga. Sore hari Nabi Ismail pulang, terus bertanya, ada yang datang tadi? Ada seorang laki-laki tua, dia menyampaikan salam kepada engkau.
bertanya tentang kondisi awak, kondisi sampean alhamdulillah awak bahagia, senang. Nah, terus yang pesan yang kedua, tahan atau jaga anak tangga pintu kau. Berarti itu adalah disuruh aku tetap bersama engkau. Itu adalah ayahku. Itu diantara kisah yang populer dijalihan di beberapa kajian. Berarti itu bentuk ketaatan seorang anak ke ayah. Bahkan ayahnya menyuruh mengganti pasangan pun patuh. Kepatuhan yang model tu yang harus kita hadirkan di diri awak ke orang gaib. Baik itu pun yang awak titipan ke anak-anak awak. Tentu dasarnya nak sekedar suruh carai-carai saja, itu berdasarkan diantaranya yang di dalam kisah tadi, yaitu ketika ditanya oleh orang tentang kondisi keluarga awak, sang istri kalau yang cerita nan elok-elok keluar, terutama aku orang nak tahu juga dah, maka tentu istri ini adalah istri nan elok. Walaupun apapun kondisi di rumah, tapi yang tasabik dia, alhamdulillah kami senang bahagia, karena itu bagian dari doa. Bahkan terkadang ketika menyebabkan kita bahagia, orang berdoa seperti Nabi Ibrahim pun mendoakan ketika senang, ya semoga betul-betul engkau mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Nah, ketika lah selesai proses itu, Nabi Ibrahim hidup bersama mereka, baru disampaikan wa idz yarfa'u Ibrahim. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Ismail, aku diperintah oleh Allah untuk membangun rumah Allah di Sikol. Kata Nabi Ismail, kalau memang Allah perintah, aku turut. Ayah yang memasang batu-batunya, anak yang mencarian batunya. Anak magian batu, ayah membangun. Jadi berbuat baik tu diwariskan, bahkan anak-anak tu sajak keteknya diajak untuk berbuat kebaikan. Itu pesannya. Nah, saat membangun Kaabah tadi lah tinggi Kaabah, dia taklah batu tu menjadi tampik pijak Nabi Ibrahim. Iko yang wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah tampik tagaknya Ibrahim tu tampik solat. Terus itu sampai tinggi Kaabah. Wa idz yarfa'u Ibrahim, saat meninggikan Ibrahim dan Ismail meninggikan dasar-dasar Kaabah. Jadi dasarnya lah ada, terus tinggian dibuat bangunan Kaabah yang posisinya di tampik yang kini itu. Rabbana taqabbal minna. Mereka berdoa, terimalah apa yang kami lakukan ini. Jadi menghadirkan rasa khawatir anak wak kerajaan ko nak diterima oleh Allah tidak bagus. Tapi yang bagus itu adalah, ya Allah tarimalah. Terus ada sangenek, tapi jangan sampai mengalahkan raja. PD amalan diterima itu penting, tapi terlalu PD tidak boleh. Takui amalan tidak diterima itu perlu, tapi jangan porsinya terlalu banyak, sehingga kita patah semangat lah kan. Bukan dah terima oleh Allah beku. Tentu tak mau beribadah lah. Di posisi porsi antara raja harap kita dapat sarugo, harap diterima oleh Allah, jo takwi itu harus 50-50. Sehingga kalau takwi tak diterima, kita akan memerhatikan ayah wak kerajaan, niatnya wak perhatian, aktivitasnya kerajaan tu apa, amalan tu wak kerajaan dengan sempurna akan kita perhatikan. Tapi jangan terlalu PD diterima oleh Allah. Tapi jangan tak boleh lo terlalu takwi, tak boleh terima kok. Ini setiap kerajaan tak terima oleh Allah. Jadi doanya, harusnya doanya adalah Rabbana taqabbal minna. Positif. Ya Allah, terimalah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'. Engkau maha mendengar ya Allah. Mendengar apa? Mendengar permohonan kami ini. Al-alimu, engkau maha mengetahui ya Allah. Jadi pendek tapi dijelaskan dengan rinci. Bahkan insyaallah bisa kita sempat zikru bina'i Quraisy al-Ka'bah. Ini tentang bagaimana Quraisy membangun Ka'bah setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam
dan bagaimana posisinya Ka'bah itu sebelum Nabi Muhammad diutus. Imam Ibnu Katsir menjelaskan dengan rinci. Insyaallah besok kita sampaikan kira-kira kesimpulan lah atau ringkasan tentang bagaimana kondisi setelah Nabi Ibrahim. Kok kalah dibangunnya Nabi Ibrahim lah bersama Ismail. Ketika lah dibangun, bagaimana kondisinya sampai sebelum Nabi Muhammad. Insyaallah esok hari insyaallah. Jadi dari ayat ko kita bisa ambil pertama ayah jo anak. Kedekatan kita jo anak laki, terutama anak laki-laki. Ayah jo anak laki-laki itu sangat penting. Lihatlah bagaimana Nabi Ibrahim dan bersama anak. Kalau tidak minimal ya siapa saja. Ya kalau tidak ada ayahnya berarti awak, ibunya yang dekat ke anak. Karena kedekatan itu lihatlah sampai kini Ka'bah berdiri kokoh. Hasil karya ayah dengan anak, orang tua dengan anak. Bahkan Hijr Ismail disebut Hijr Ismail. Kan Hijr Ismail itu kan 1,5 150 cm. Ya sekitar itulah 150 lah sampai kan sampai 150 atau 180 lah. Tapi sholat di dalamnya sama juga sholat di dalam Ka'bah. Ka'bah yang bangun ayahnya Hijr Ismail, sholat di dalam yang setengah lingkaran tuh sama aja sholat di dalam Ka'bah. Ini bisa jadi ayat kerajuan bagian dari hasil karya orang gaib. Jadi kedekatan kita juga orang gaib, terutama ayah juga anak dalam membangun sesuatu. Bahkan yang dibangun yang baik-baik, yang di kerajuan yang baik-baik. Jadi ciptakan pengalaman bersama ayah dan anak sehingga yang baik-baik. Tapi ketika kita melakukan amal saleh, Rabbana taqabbal minna, mereka berdoa, terimalah ya Allah, jadikan selanjutnya jadi amal soleh. Itu bisa jadi amalan bagian yang membangun rumah, sedang meletakkan batu di pondasi, Rabbana taqabbal minna. Atau pejabat mungkin yang dia meletakkan pondasi yang pertama sekali ke, nggak usah darah-darah tu lah. Bismillah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bismillah. Seperti bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu doanya terima nih. Jangan sampai dilakukan hal-hal yang syirik, hal-hal yang tidak bermanfaat yang lainnya. Lakukan yang bermanfaat dan minta kepada Allah agar diterima. Lihat bagaimana ulama yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim tadi, ketika membaca membaca ayat ke menangis, summa yabki. Sebab apa? Nabiullah Ibrahim yang dibangun Ka'bah, tapi masih khawatirnya yang kerajokan ko tidak diterima oleh Allah, sehingga terus berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pun apapun yang kita lakukan, termasuk kajian kita pagi ke, kita berdoa semoga diterima jadi amal soleh kita. Amal soleh bagi yang menyampaikan, amal soleh bagi yang menyimak dan mendengar. Di akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kuburan mereka raudatan min riyadil jannah. Pertemukan kami di surga Firdausmu kelak ya Allah. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan usia mereka dalam kebaikan, sehatkan mereka, husnul khatimah biqauli la ilaha illallah. Beri kami kemampuan, kesempatan untuk terus berbakti kepada mereka ya Allah. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anak-anak kami jadikan mereka yang cinta Quran, hafal Quran, memahami Quran dan bisa mengamalkan Al-Quran. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, untuk saudara kami, keluarga kami yang sedang butuh banyak hajat, penuhi hajat mereka agar mereka lebih dekat kepada Engkau ya Allah. Yang sedang sakit di rumah sakit, sehatkan mereka ya Allah, jadikan sakit mereka sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah